Cerita dalam episode ini sebenarnya kelihatan cukup santai dan penuh dengan komedi, meskipun kita nggak dapat fanservice yang biasanya kita dapatkan seperti di episode-episode yang lalu. Namun ketika melihat episode 8 kali ini, kita bisa melihat banyak cerita yang cukup wholesome dan masa lalu yang cukup menusuk hati alias dalam banget. Cerita masa lalu yang menjadi landasan untuk si Juju untuk bercosplay, hingga Gojo yang sudah kita lihat sebenarnya ketika pertama kali untuk mengetahui kalau dia itu terpesona dengan sesuatu. Selamat datang membahas anime, dan sekarang gue akan membahas anime Sono Bisque Doll Wakoi Yosuru episode ke-8. Di episode ke-8, selain kita mendapatkan cerita mendalam, kita juga mendapatkan cerita mengenai keadaan yang wholesome dari Marin dan Gojo dalam kegiatan ngedate-nya ketika selesai menyelesaikan ujian akhir semester yang mereka adakan di sekolah. Di dalam date inilah ya, si Marin menyatakan cinta sama si Gojo, tapi biasanya si Gojo yang kurang peka sudah biasa. Tapi si Marin ini juga kelihatan gak peka gitu kalau dia ada menyatakan cinta. Lucu deh ngelihatnya, gemesin gitu kan, pasti tonton. Greget gimana gitu. Cerita di awal melanjutkan pertemuan antara Marin dan Gojo bertemu dengan adiknya si Juju yang bernama Shinju, yang memegang peran penting untuk dalam memfoto dan memproses hasil jepretan foto hasil cosplay si Juju. Yang bisa kita lihat di sini terlihat bagus banget ya hasilnya. Padahal masih SMP, tapi skill dalam editing dan fotografinya yang kelihatan sudah profesional banget. Apalagi si Marin yang melihat foto-foto yang sudah kelihatan di edit itu langsung sudah tertarik dengan si Shinju karena keahliannya dalam memakai kamera dan editing. Terlebih Shinju ini memiliki sebuah alasan tersendiri gitu ya untuk terus ikut memfoto kakaknya karena dia suka dan ikut terpesona ketika melihat kakaknya yang sedang bercosplay. Sampai-sampai dia ada berpikir untuk membuat nama cosplay dan akun media sosial untuk menyebarkan foto-foto dari cosplay yang sudah susah-susah dibuat oleh kakaknya. Lagian foto cosplay yang udah bagus, udah susah-susah diedit, masa nggak ditaruh di internet? Rasanya sayang banget gitu ya. Selain bisa dapat duit, juga bisa dapat respon positif, itu juga kadang-kadang cukup membuat menambah semangat juga kan untuk terus bercosplay gitu. Dalam kepribadian si Juju juga sebenarnya dia itu nggak mau menunjukkan hasil dari cosplaynya ke siapa-siapa karena dia cuma mau memuaskan rasa ingin bercosplay dalam dirinya sendiri. Ada banyak yang seperti si Juju ini ya, jadi mereka itu bercosplay itu hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu dan rasa untuk menjadi karakter yang mereka perankan. Tapi berbeda dari pemikiran Shinju yang merasa ingin orang lain itu bisa melihat foto imut ya dari kakaknya juga, yang dimana memotivasi Shinju untuk membuat akun media sosial untuk foto-foto kakaknya. Ketika sudah dibuat akun media sosialnya juga sebenarnya sudah wajar banget gitu ya, ketika diperlihatkan banyak foto-foto imut orang bercosplay pasti banyak banget responnya. Apalagi orang-orang pada makin suka dengan hasil foto dan makeup cosplaynya. Tapi sayangnya kan Shinju ini yang mengelola akunnya, jadi dia itu kelabakan juga nih dengan banyaknya respon orang-orang, terutama yang berkomentar. Karena hal ini juga makanya si Shinju itu jadi canggung dan kurang mau untuk berinteraksi dengan siapa-siapa. Ya akibat efek dari media sosialnya itu ya. Nah setelahnya, ketika sedang berbicara mengenai kamera yang dipakai sama Shinju itu, pas dilihat harganya sama si Gojo itu, bukan main kagetnya. Bukan main ya dengan melihat harganya yang mahalnya minta ampun. Dan itu juga hanya harga bodinya aja dan belum termasuk sama lensa. Di sini kalian bisa cek sendiri ya, harga kamera bodinya aja ada yang 6-15 juta. Lensanya bisa lebih mahal lagi. Udah nggak kuat juga gue pas ngeliat harga kamera dulu pas pengen belajar fotografi. Tak kuat dana men, tak kuat dana. Makanya gue hanya fokus foto dari kamera HP aja. Lalu cerita selanjutnya dilanjutkan kepada cerita mengenai Juju yang mengajak semuanya untuk melihat studio yang mereka sewa untuk pemotretan, di mana studionya bertepatan di sebuah rumah sakit yang sudah tidak terpakai. Dengan hawa-hawa yang cukup mencekam dan vibe yang gelap, tempatnya aja udah kayak tempat paranormal activity gitu ya. Ditambah lagi ketika mereka sedang datang ke studionya di sini, si Juju yang kelihatan banget takut gitu untuk bisa masuk ke studionya aja. Ya udah wajar atau ya, tempatnya aja bener-bener udah agak terawat gitu. Jadi keras angker gimana gitu kan. Ketika Juju yang sudah susah untuk masuk ke dalam, di sini dia memaksakan dirinya sendiri untuk bisa masuk ke daerah situ. Di mana Marin dan Shinju sudah masuk ke dalam duluan dan sedang melihat tempat yang cocok untuk berfoto nantinya. Dan mereka di sini ada berbicara mengenai hal yang cukup menarik ya, karena dia berbicara mengenai cara untuk berfoto di mana mereka membutuhkan sebuah reflektor untuk memantulkan cahaya dari belakang, yang biasanya adalah cahaya matahari. Jika kalian tahu, itu reflektor itu adalah alat yang biasanya dipakai pas syuting film. Nah, itu gunanya ya. Meskipun tidak ada sinar matahari, bisa digunakan untuk memantulkan cahaya lampu atau sinar matahari juga ketika sedang berfoto atau melakukan rekaman video di tempat yang gelap. Baru deh setelahnya kita bisa melihat cerita yang cukup mendalam dari si Juju dengan keadaannya yang sedang takut dan bersembunyi di ujung tangga, yang sedang disamperin sama si Gojo untuk menyarankan agar dia menunggu di luar saja, dan Gojo dan yang lainnya saja yang memilih tempat untuk berfoto nantinya. Tetapi hal itu dibantah sama si Juju dengan alasan cukup mendalam ya. Di sini dia baru
saja ada bercerita mengenai alasan atau cita-citanya dulu waktu masih kecil itu seperti apa. Waktu kecil dulu, dia ada memiliki cita-cita untuk menjadi gadis sihir atau Mahou Shoujo dengan melihat anime pada waktu kecil. Namun ketika mulai dewasa, dia mengerti kalau gadis sihir itu hanya khayalan saja. Tapi pada waktu saat dia melihat ada sebuah display pakaian yang menunjukkan pakaian cosplay gadis sihir yang dicita-citakan oleh dirinya. Dari situlah dia mencoba untuk membeli bajunya, dan ketika dipakai itu memang kelihatan aneh dan tidak muat. Apalagi di sini dia tidak memakai make up sama sekali karena hanya ingin melihat tampilannya saja ketika menjadi Mahou Shoujo. Meskipun terlihat aneh dan tidak mirip dengan karakter aslinya, tapi hal itu yang memercikan sebuah rasa dalam dirinya untuk melakukan hal yang lebih agar dia bisa menjadi mirip dengan karakter impiannya. Dari situlah awal mula dirinya untuk mulai bercosplay. Kelihatannya aja udah cukup dalam ya cerita backgroundnya dari si Juju, apalagi di animasi di sini. Kelihatan cukup enak banget pas ditambahin vibe-vibe hangat dalam adegannya. Gue juga pas nontonnya berasa kayak agak sedih-sedih gimana gitu, tapi ngeliatin effortnya, wah sedih terharu gitu men. Nah, setelah melihat cerita mengenai si Juju di sini, si Gojo mulai dengan bertanya kepada si Juju kenapa dia memilih Gojo sebagai orang yang ingin membuat baju untuk dirinya. Dan jawabannya cukup simpel tapi masuk ke hati ya, dimana si Juju bilang dia itu iri dengan keadaan si Marin dan terpesona terhadap baju hasil buatan si Gojo. Dimana cukup membuat si Gojo itu pun memikirkan masa lalunya juga dan mulai mengerti mengenai apa yang dirasakan oleh kakeknya ketika si Gojo terpesona dengan hasil buatan si kakek. Jadi Gojo itu tiba-tiba nangis dan mulai memegang tangan si Juju. Disinilah ya kebiasaan cerita dari animenya. Ketika ada mulai vibe sedih terharu, malah langsung dibuat lucu lagi dengan keadaan si Juju yang selalu bersekolah di sekolah khusus perempuan, jadi belum pernah memegang tangan laki-laki selain ayahnya. Makanya ketika si Gojo yang tiba-tiba memegang tangan si Juju, dia langsung saja pingsan karena tidak kuat lagi untuk menahan rasa takut dan otaknya yang mulai shock karena dipegang sama laki-laki. Udah ngelawak banget dah ini ya adegannya. Setelahnya di ending kita bisa melihat kalau Marin ada mengajak Gojo pergi ke pantai, di mana mereka berdua ini kelihatan sedang ngedate ya, dengan alasan refreshing setelah ujian akhir semester berakhir. Walau kelihatan cukup lucu gitu ya, si Marin ini tipenya langsung saja kalau bikin rencana langsung cus aja tanpa ngeliat keadaan dari orang yang diajak. Tapi untungnya si Gojo itu kan orang yang kurang ada kerjaan gitu ya, jadi diajak sama Marin kemana-mana ikut-ikut aja. Jadi kelihatan kayak bucin gitu ya si Gojo ini. Apalagi yang difokuskan itu pada pembicaraan mereka di akhir, di mana si Marin ada bertanya kepada si Gojo apakah dia mau bersama-sama dengan dirinya selama musim liburan ini dan pergi jalan-jalan dengan mereka berdua saja. Dimana hal itu langsung disanggupi sama si Gojo dengan polosnya, dan Marin juga mikirnya akhirnya dia bisa bertemu dengan Gojo sepanjang liburan. Yang membuat keadaan kayak gini kan sama aja itu ya, yang artinya si Marin itu nembak si Gojo secara tidak langsung. Jadi si Gojo udah kurang peka, si Marin juga yang ngomong jadi kelihatan kurang peka juga. Jadi lucu gregetan gimana gitu pas ditonton. Sayang banget ya, berdua ini malah kurang peka. Tapi disitulah letak ketertarikan untuk dua karakter ini. Karena mereka berdua kurang peka, jadi proses mereka untuk jadi pacaran itu jadi lebih menarik untuk diliatin. Oke, itu aja pembahasan mengenai Sonobisku Doll Wakoi Yosuru episode ke-8. Jika kamu suka pembahasannya, silahkan like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Gimana? Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.